semakin cepat semakin bagus. Oke, kita mulai ya. Jadi kata sambutan lah ya dari saya kepala sekolah 106209 Sukarame. Jadi semangat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Burung gelatik, burung dara. Hai Bapak Ibu, apa kabar semua? Ya, saya doakan yang menjawab masuk surga ya. Jadi pertama-tama sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena kasih-Nya, kemurahan hati-Nya, kita diberi kesehatan jasmani dan rohani dan hari yang begitu indah dan cerah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di ruangan ini dalam rangka pengimbasan budaya positif. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, di mana Bapak Ibu telah menyisihkan waktunya, telah meringankan angkarnya untuk menghadiri undangan dari kami. Besar harapan saya kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik dan saya yakin dari penyampaian materi nanti Bapak Ibu mendapatkan dampak positif yang begitu besar dan saya berharap Bapak Ibu mengimplementasikannya di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing. Begitu juga tak lupa saya di sini memohon maaf jika nanti dari rangkaian kegiatan kita dari awal pertengahan hingga akhir jika ada kesilapan ataupun kekurangan, di sini saya mohon maaf karena hanya Tuhanlah yang sempurna ya. Jadi akhir kata selamat mengikuti dan terima kasih. Oke, saya serahkan ke narasumber. Ya, terima kasih saya ucapkan buat Ibu Kepala Sekolah yang sudah dengan ringan hati membuka dan juga memberikan masukan agar hari ini saya menyebarkan pemahaman kepada teman-teman semua ini tentang pengimbasan modul budaya positif. Nah, jadi mungkin saya akan lebih memakai kepada teman-teman saja. Jadi untuk modul budaya positif ini adalah bagaimana sih kita bertindak di dalam kelas kita itu seperti apa? Apakah kita harus menjadi guru yang suka marah-marah lagi, atau kita menjadi guru yang menghukum siswa dengan sedikit kesalahan kita uring-uringan menghukum? Jadi hal-hal seperti inilah kita akan mengubah mindset kita, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, jadi saya akan lanjut untuk yang perkenalan. Saya rasa saya tidak usah diperkenalkan diri saya, masih sama seperti yang kemarin. Nama saya, silakan. Kemarin ketemu sama teman-teman dari di mana ya? Saya lupa di tempat ya. Di mana saya lupa ketemu. Ya, pernah juga ada ketemu. Dibilang kami kemarin, mungkin orang ibu yang nggak datang itu. Kami kemarin, iya, kita kemarin jumpanya di SD Sukaramai, dibilang begitu sama saya. Baru saya ingat, saya lupa nama, cuma ingat wajah. Nah, Bapak Ibu, topik yang kita bahas di sini apa sih? Yang pertama di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa disiplin positif itu? Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini apa sih sebenarnya? Dan walaupun ini sebenarnya sudah kita jalankan sebenarnya. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang berikutnya ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, di sini 5 posisi kontrol, di mana posisi kontrol di sini adalah kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini yang akan topik yang akan saya bagi kepada teman-teman yang ada di sini. Nah, budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, jadi Bapak Ibu, untuk budaya positif itu sendiri pengertiannya di sini
merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Ini adalah pemahaman dari budaya positif. Nah, kita awali dengan teori kontrol. Teori kontrol itu seperti apa sih Bapak Ibu? Oke, disiplin positif yang pertama kita lihat di sini. Bapak Ibu, saya mau bertanya di sini, ada dua pertanyaan. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kita tanya, jawab sendiri aja dulu Bapak Ibu. Nanti besok-besok ibu itu datang lagi, nggak mau. Iya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kita tanya, kita lihat pengalaman kita. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau mungkin membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Berdasarkan pengalaman kita seperti apa Bapak Ibu? Yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, kita sudah punya ya pertanyaan jawaban dari pertanyaan pemetik ini. Nah, kita melihat satu-satu. Di sini Bapak Ibu, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, di mana disiplin positif ini sendiri bertujuan untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka. Nah, kita harus garis bawahi menentang mereka Bapak Ibu. Penekanannya adalah untuk membangun kekuatan murid daripada mengkritik kelemahan. Kembalikan lagi ke diri Bapak Ibu, ke teman-teman. Apakah kita pernah atau sering atau malah setiap hari mengkritik siswa kita? Pakaianmu ini nggak pernah rapi ke sekolah. Kamu bangun tidur jam berapa? Mama ngapain aja? Apakah kita pernah seperti itu? Kita kembalikan ke diri kita. Kemudian ini menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Ini adalah masih sebatas pengertian dari disiplin positif. Nah, kita mau masuk tentang teori kontrol. Kita mau lihat dulu paradigma. Bapak Ibu di sini kan bisa lah berdua-dua ya. Mungkin ibu yang sendiri siapa yang bisa temannya? Bisa lah ya, sama berdua Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentukan salah satu dari temannya, silakan berpasangan. Satu, silakan mengepalkan tangannya seolah-olah dalam tangan itu ada benda berharga yang paling berharga. Apa yang paling berharga bagi kita? Mungkin duit yang banyak atau mungkin perhiasan. Nah, iya. Pasti ada yang paling berharga. Nah, anggaplah di sini kita menggenggam yang paling berharga. Yang satunya lagi temannya Bapak Ibu boleh merayunya, boleh memarahinya, atau boleh berusaha membuka ini sekencang-kencangnya agar tangan yang dikepal oleh teman kita ini dapat dibukakannya. Paham nggak teman-teman? Jadi satu genggam tangan, yang satu lagi boleh merayu, boleh memarahinya, boleh mengintimidasinya, boleh apapun kita, yang penting ini mau terbuka. Coba, tapi yang mempunyai genggaman tangan ini harus ini ya, harus yang menggenggam ini pastikan Bapak Ibu harta kita yang berharga ini kita pertahankan. Harus kita pertahankan. Oke, bisa ya? Kita mulai ya. 2 menit bisa lah ya. Lagi berusaha membuka dengan segala cara, bebas caranya seperti apa. Jangan nanti kayak gitu dulu. Oke. Bisa kita mulai? Siapa teman? Oke. 1, 2, 3, mulai, silakan.
B. Membuka kepala tangan Anda? Enggak ya? Tidak. Nah, mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan? Saya mau tanya dulu alasan dari teman yang membuat kepala tangan ya, membuka kepala. Ibu nggak dulu. Kenapa ibu tidak mau membukanya? Katanya tadi yang di sini yang paling berharga suami, masa mau dibuka? Tidak untuk dibagi. Tidak untuk dibagi. Bisa diganti. Benar, tidak untuk dibagi. Nah, oke. Nah, kalau orang ibu tadi bagaimana pengalamannya? Karena seru banget. Ayo. Apa yang mau dia nyari tadi? Terbuka karena ketawa aja belum. Tangganya tidak berkurang. Oh, tenaga berkurang Iya, ya. Oke. ketawa aja. Coba kita ke sini. Kira-kira memang karena usaha ibu ini yang membuka atau karena memang Menyerah. Oke. Sebenarnya ibu memang yang membukanya atau karena usaha ibu ini? Usaha ibu ini. Artinya karena sudah merah, ibu lepas kan? Lepas sendiri. Lepasnya satu-satu dari Iya. satu-satu. Iya. Oke kan? Iya. Kan karena ibu ini pun ibu gini juga dia mau gitu kan? Oke. Nah, Untuk ibu yang di sini gimana? apa aja usaha yang dilakukan ibu ini? Udah digelitik bu, udah diginiin, udah diginiin. Apa sih katanya? Apa sih katanya? Katanya, nggak ada. Oke. Kalau ibu ini bagaimana? Ini dua versi satu tadi. Kalau ini layarnya kurang malu. Munculnya kurang mantap ya. Iya ya. Ratu Morali kok dirayu ya. Oke. Nah jadi begini Bapak Ibu. Nah kita masuk ke banyak. Dari Bapak Ibu tadi yang bersedia membuka ya, dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya pasti ada motivasinya di situ. Nah sebenarnya Bapak Ibu dari pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Nah sesungguhnya Bapak Ibu yang memegang kontrol atas kepala tangan kita itu sendiri adalah kita sendiri. Sebenarnya kita sendiri sudah digelitiin, ya nggak bisa. Ibu ini satu-satu digelitik. Nah kalau ibu tadi tetap seperti ini, itu nggak akan terbuka. Mana bukunya sakit kali? Sakit kali baca semua. Iya. Nah jadi mantap ibu gitu ya. Nah jadi ini Bapak Ibu sebenarnya semuanya tergantung kepada diri kita. Kita yang mengkontrol diri kita. Apakah kita bisa dipengaruhi atau kita tidak bisa dipengaruhi, itu kembali ke diri kita masing-masing. Nah itu dia. Seorang suami sekalipun kalau memang kita bilang tidak bisa dipengaruhi, maka tidak akan terjadi. Kan begitu. Nah kita mau masuk di sini. Perubahan paradigma dari kontrol atau ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser itu ada 3 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita selama ini memiliki pemikiran kalau sebenarnya murid itu kita yang mengontrol dia. Kita katakan maka hal yang dikerjakan oleh si murid. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Nah ini dia.
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, yang kemudian Bapak Ibu yang kedua di sini, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini dikatakan penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam jangka waktu tertentu kita tidak bisa mengatakan itu kapan, tapi dalam jangka tertentu kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, kemudian di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu pernah nggak membuat murid kita merasa bersalah? Ketika kita membuat siswa kita merasa bersalah, maka siswa itu akan menjadi lebih baik. Karakternya akan seperti apa yang kita percaya, itulah yang baik. Pernah tidak? Bapak Ibu, itu ternyata ilusi. Dengan kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, maka karakter orang tersebut akan berubah menjadi lebih baik. Itu adalah ilusi kita. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernahkah kita memaksa anak? Pernah. Dan saya rasa secara sadar tidak sadar setiap hari kita melakukan pemaksaan kepada apakah anak kita sendiri ataupun siswa kita. Nah, itu Bapak Ibu, itu pun adalah ilusi. Memiliki hak untuk memaksa, itu bukan. Nah, kenapa seperti itu? Sama seperti ibarat kepala tangan tadi. Ketika kita melakukan berbagai cara, kalau memang kita tidak ingin membukanya, itu tidak akan terbuka. Begitu juga dengan siswa kita. Kalau kita ketika kita menasehati si siswa, atau kita memaksakan kehendak kita, atau kita mungkin memberikan penguatan-penguatan positif kepada mereka, kalau memang siswa itu tidak menerima, maka itu tidak akan masuk ke dalam hatinya dan dia tidak akan menuruti apa yang sesuai dengan kehendak kita. Itu sudah pasti. Nah, jadi kalau misalnya selama ini anak-anak kita suruh kutip sampah itu, misalnya contoh yang sederhana, dia kutip, tapi itu tidak dari dasar hatinya, itu karena pemaksaan. Tetapi ketika dia tidak mau menerima ucapan kita itu, dia kan cuek aja pergi. Ya kan? Artinya apa? Yang berhak untuk menerima perintah itu, yang memang bersedia membuka hatinya adalah si siswa itu sendiri. Nah, inilah yang mau kita ubah mindset seperti itu. Kita harus memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri si siswa untuk menjadi siswa yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itu dia Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, stimulus respon di sini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita melihat dari sebelah sini angka itu adalah angka 6, dari sebelah sana orang akan melihat angka itu adalah angka 9. Kita harus bisa melihat semua permasalahan dari pandangan yang berbeda, dari pandangan orang lain juga kita harus lihat. Itu adalah teori kontrol. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya, termasuk hal yang buruk dilakukan sekalipun itu ada tujuan. Seorang pencuri atau seorang perampok Bapak Ibu, ketika dia melakukan aksinya yang negatif dalam masyarakat, dia pasti juga memiliki tujuan. Apalagi murid kita, ketika mereka sesama murid sedang berantem, pasti ada tujuan mereka.
Kan begitu. Nah, kita harus bisa memahami di situ. Yang kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini adalah untuk stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Itu saya rasa tadi sudah. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sementara untuk teori kontrol, model berpikir win-win, menang-menang. Nah, inilah Bapak Ibu akan kita kembangkan lagi lebih lanjut. Sampai situ ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Oke, nah jadi untuk disiplin positif kita Bapak Ibu, ini tadi keterangannya dari yang di dalam tabel tadi. Teori kontrol atau teori PR oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan dan model berpikir dalam teori kontrol adalah win-win. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar berbeda. Jadi Bapak Ibu, inilah yang akan saya sebarkan, saya bagi kepada teman-teman dari disiplin positif hari ini. Nah Bapak Ibu, kita masuk yang pertama. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri? Ya. Kalau sudah dibilang kebajikan Bapak Ibu, berarti di sini adalah hal-hal positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, berdasarkan Dr. William Glasser pada teori kontrol mengatakan setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri. Nah, kalau ini Bapak Ibu, ini merupakan pendapat-pendapat ahli si Ibu Diana Gosen dan juga Dr. William Glasser. Yang pasti Bapak Ibu, yang saat ini sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah untuk kita sebagai insan pendidik adalah nilai-nilai kebajikan di dalam P3 Produk Belajar Pancasila, yaitu ada yang pertama apa itu Bapak Ibu? Beriman, pertama kepada Tuhan Maha Esa dan berapa? Yang kedua, yang ketiga, iya, kemudian global, kemudian ada bergotong royong, dan kemudian ini yang kita sebut dengan dimensi profil belajar Pancasila. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Ya Bapak Ibu, kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Nah di sini Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah pertanyaan yang Bapak Ibu silakan jawab masing-masing ya, ke diri sendiri. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Sementara motivasi internal apabila Bapak Ibu ada di dalam diri Bapak Ibu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Yang mau saya tanya sama Bapak Ibu, yang mana motivasi yang ada di muncul bagi Bapak Ibu dalam berperilaku? Misalnya Bapak Ibu, saya masih mengatakan Bapak Ibu sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu datang, satu contoh kasus sederhana, datang ke sekolah, masuk ke dalam kelas, terlambat, tepat waktu atau sebelum waktunya? Datang ke sekolah, kemudian kalau kita sudah datang ke sekolah, kita sudah harus mengerjakan apa yang memang menjadi tuntunan kita, kan, tuntunan kita sebagai seorang guru. Karena apa? Karena ada kegiatan yang harus
dilakukan. Oke, ini pendapat ibu itu. Pendapat teman-teman yang lain? Apa sih motivasinya? Kalau kita dia mau, karena memang harus ada kegiatan yang mau dilakukan di sekolah. Begitu kan Bu? Iya. Teman-teman yang lain? Sama deh. Pikir, karena ada tugas, ya kan? Karena ada tugas, tanggung jawab. Oke. Jadi kalau tidak datang duluan sebagai pembuka gerbang, maka teman-teman bakalan di emperan. Begitu ya Bu ya. Oke. Nah jadi Bapak Ibu ada baiknya kita dalam melakukan suatu tindakan, percayalah itu untuk menghargai diri kita sendiri. Kalau karena katanya tugas untuk membersihkan kelas kita, itu termasuk ke konsekuensi. Bisa ya Bapak Ibu ya, yang direncanakan sampai tidak direncanakan. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan apapun. Jadi di sini yang didengar hanya apa kata guru. Kemudian untuk hukuman untuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, siswa rambut panjang laki-laki, kalau perempuan wajar ya kan. Kalau siswa rambut panjang laki-laki dia ke sekolah, maka dia akan mendapat hukuman atau konsekuensi kalau di sekolah. Konsekuensi karena sudah ada peraturan yang dibuat, kan begitu kan Bapak Ibu kan, dan itu sudah diketahui. Baru-baru ini terjadi. Cocok banget ya, cocok banget ya ini. Ada cuma itu ya. Apakah ada tanggapan dari LSM? Jadi kami berikan konsekuensi. Konsekuensi sama anak. Oke, nah kita mulai di sini. Jadi sudah bisa ya teman-teman yang bedakan hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Nah kita lanjut di sini. Perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini dia sudah diringkas, disimpulkan. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, hanya tidak nyaman, dan itu terjadi dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan, bukan malah mengikuti disiplin, tapi malah membenci. Sementara konsekuensi, anak menghargai disiplin. Untuk di hukuman adanya paksaan, sementara di konsekuensi adanya stimulus dan tanggapan. Untuk di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, untuk di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk di hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi ini yang baik. Di hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan, di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di dalam hukuman ada rasa pada yang dihukum, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, ini sangat. Kemudian merasa tidak dihargai. Di konsekuensi itu tersendiri yang terjadi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Teman-teman melakukan yang mana yang sering di dalam kelas? Di dalam kelas lah dulu. Yang mana yang sering dilakukan? Hukuman atau konsekuensi? Oke, masih ada hukuman, ada yang sudah ke konsekuensi. Oke. Nah, Semoga dari dapat materi segera bertobat. nggak sampai hati saya. Sebenarnya sudah mau bilang itu dari tadi, cuma nggak sampai. Berarti ada dampak positifnya kan? Iya. Jadi kata kepala sekolah bertobatlah katanya. Oke.
Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, atau begini, teman-teman, ada pegang ballpoint kan? Ada pegang ballpoint kan? Silakan ditulis jawaban nomor 1, hukuman atau konsekuensi. Bisa nggak? Atau sama-sama kita jawab dulu? Oh, sama-sama, karena yang kami grup orang tua agak susah membaca ya kan Bu? Oke. Yang nomor 1. Nomor 1. Nggak kebaca sama beliau. Yang pertama, sama-sama ya, mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita pegang jawaban kita konsekuensi ya. Diingat jawabannya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, sama-sama kita ingat jawaban kita. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, pegang jawabannya ya. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi kita pegang jawabannya. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, ini 2 jawaban ya. Guru muda versus guru tua loh. Jangan durhaka sama orang tua. Oke, kemudian lanjut yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, mari kita lihat contekannya. 1, 2, 3. Oke, kira-kira seperti apa? Adakah yang salah jawaban kita? Satu salah. Nomor 1 tadi konsekuensi atau hukuman kita jawab? Konsekuensi. Oke, salah. Nomor 2? Benar. Nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? Nomor 6? Tadi ada yang bilang hukuman, ada konsekuensi. Kemudian yang berikutnya? Benar. Oke. Jadi artinya teman-teman luluslah untuk hukuman versus konsekuensi ya. Tepuk tangannya dong. Nah itu dia. Jadi di sini teman-teman seperti tadi pesan Ibu Kepala agar ini bisa kita implementasikan. Sedikit banyak yang didapatkan, mudah-mudahan bisa nantinya. Nah, kita melihat penghargaan ini adalah topik yang sangat menarik perhatian bagi saya. Penghargaan, karena tadi di awal ketika saya tanya apakah dengan memberikan penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak, jawabannya adalah bisa. Oke, mari kita lihat. Ini sepertinya penghargaan ya, karena ini adalah topik yang sangat kemarin saat itu saya melakukan sama teman-teman Vicon. Mereka itu bertolak belakang sama ini. Saya nggak tahu sama kawan-kawan di sini apakah bertolak belakang. Ya, kita mulai dari pemahaman konsep dari penghargaan. Penghargaan itu suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, ya kan? Hanya jika yang juara maka akan mendapatkan hadiah, misalnya buku atau sertifikat penghargaan. Mungkin ada ya di akhir-akhir semester, mungkin. Nah, hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kalau kau setiap hari bangun pagi, kemudian langsung kau cuci piring, bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi,
Nah, setiap kali melakukan hal seperti itu, kamu anak yang hebat, kamu anak yang pintar, rajin. Nah, kan ada syaratnya kan? Dengan melakukan syarat itu kita katakan anak itu seperti apa. Nah, apakah itu termasuk penghargaan atau Ibu? Penghargaan? Bingung. Oke, nah kita lihat di sini. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Ini Bapak Ibu poin pentingnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Itu dia Bapak Ibu. Nah, saya ingat masa kecil saya waktu masih anak-anak. Oh, nang sini dulu. Apa Pak? Pergi dulu ke warung. Apa Ibu kan dulu mau Bapak GP? Upah jalan. Upah jalan. Iya kan? Berapa nanti? Waktu itu masih yang namanya gopek 1000 udah besar kali waktu itu. Cepet waktu itu, cepet 100. Nah, oke. Udah? Oh nah, apa Pak? Itu dulu sampo di gede sana. Apa lanjutannya dari kita? Berapa? Kan gitu kan? Berapa? Cepet lagi kan gitu kan? Nah, jadi itu adalah lanjutan dari contoh dari yang diucapkan dalam kalimat ini. Jika kita memberikan penghargaan terhadap sebuah pekerjaan, maka seseorang itu akan melakukan pekerjaan kalau ada penghargaan yang tidak hanya berupa uang. Mungkin bisa saja kalau seperti kita, mungkin kita akan menjanjikan juara 1 akan mendapatkan buku tulis 50 lembar sebanyak 1 bungkus. Kan bisa jadi seperti itu kan? Nah, jadi apa? Berlomba-lomba untuk mendapatkan buku tulis itu, bukan berlomba-lomba untuk benar-benar belajar. Kan itu dia. Itu hubungannya kembali. Oleh sebab itu si Alfikon ini di sini dia menyatakan, dan ini yang sangat menarik sama saya, penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Mantap ini. Penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kok bisa sih? Bapak Ibu bisa nggak paham? Kok bisa sih penghargaan itu menghukum seseorang? Nah, sebelum saya lanjut, bisa nggak kasih masukan berdasarkan pengalaman? Nggak apa-apa dari guru apa versus generasi tua, nggak apa-apa juga kasih ini nggak apa-apa. Ibu ingat nomor 1 gak? Oke, mungkin bisa berbagi pengalaman. Setuju nggak dengan kalimat ini? Kalau setuju, seperti apa dari pengalaman orang itu? Aku kurang setuju ya, karena Ini kalau saya sendiri yang saya praktekkan dari untuk kelas saya, ini pastinya hafalan perkalian gitu. Itu saya untuk memotivasi mereka supaya cepat hafal gitu. Bagi siapa yang hafal duluan kali 1 sampai kali 5 akan dikasih hadiah. Gitu. Nah, mereka kan berlomba-lomba, dan dalam waktu sebulan 2 bulan semua tuntas gitu. oke. Kalau dibilang itu hukuman, Nggak setuju. kurang setuju saya. Teman-teman yang lain gimana? Motivasi. Sudah aku bilang. Sudah aku bilang, ini yang paling menarik. Baik, terima kasih. Dalam. Kalau menyangkut penghargaan, kalau disitu dikatakan nilainya sama dengan hukum, saya setuju. Karena orang mempunyai motivasi terhadap hasil. Jadi prosesnya tidak diulang, tidak dilalui, tidak diperjuangkan, tapi yang dilihat hasilnya di ujung. Jadi saya kira itu kedepannya itu membuat kalau dalam konteksnya anak, membuat anak dia mempunyai motivasi hasil akhir. Jadi prosesnya tidak dilalui, prosesnya tidak diperjuangkan, tidak diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Kedepannya
ya anak tidak kurang berkembang karena dia posisinya sudah mendapatkan hasil, kemudian tidak berkembang, tidak mengembangkan kemampuannya, tidak memacu diri untuk mengembangkan lebih lanjut kemampuannya karena sudah mendapatkan hasil akhirnya. Nah, ini 1 versus 1 ini. Ayo, siapa lagi? Siapa ini yang mau kita ini lagi? Ada lagi teman-teman? Hah? Ayo, ada masukan dari kita? Apa? Bawa ke pengalaman saja. Ayo Ibu, pengalamannya silakan. Setuju nggak kalau yang disebut dengan penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang? Setuju Ibu? Coba Ibu perjelaskan sama kita. Nggak usah pakai bahasa awam, nggak usah pakai bahasa kalbu, bahasa kita aja. Bahasa saya. Hari Senin Selasa Rabu hari Minggu aja Bu. Kalau saya ya setuju Bu, karena itu bisa membuat anak menjadi ibaratnya ketergantungan gitu. Gantungan karena dikasih hadiah baru dia mau gitu, baru dia kerjakan gitu. Jadi kalau tidak ada itu lagi, tidak ada hadiah atau penghargaan, dia nggak mau berusaha gitu. Oke, makasih. Iya. Sama-sama. Nah, Ibu ini malah nggak setuju sama ini ya? Nah, coba ayo. Paling ini paling seru. Kalau penghargaan itu memang sesuai yang dibilang Bapak tadi adalah hasil yang dilihat. Tapi kan tidak mungkin ada hasil kalau tidak ada yang dilalui, tidak ada prosesnya. Jadi dengan dia menjalani proses dan hasil dia itu bagus, pasti dia akan mengenal proses dia. Jadi nggak cocok kalau penghargaan dikatakan menghukum. Satu lagi. Silakan Bu. Dan yang ini juga seru ya, bukan hanya Iya. dicekik aja seru. Ini berdasarkan pengalaman ini Bu ya. Waktu anak saya belum lagi TK, dulu ketika masa anak saya pertama itu belum ada TK, masih susah TK. Jadi kalau cara memotivasi dia untuk supaya belajar baca, ya saya sendiri gurunya ya kan, saya sendiri yang ngajarin. Itu yang memang saya ini kebetulan dia pengen beli sepeda. Jadi saya Kalau sudah bisa baca, iya, tiap hari baca. Nanti kalau hari mau baca, saya bakal kasih gopek gitu. Ya jadi disediakan ini dari gopek-gopek. Jadi dia berkali-kali mak ada baca ya, mak ada baca ya. Dengan sendirinya dalam waktu 3 bulan dia udah bisa baca. Nah itu dan itu kan prosesnya. oke. Kalah yang dua. Kalah yang kedua. Oke, Wih, masuk nih. biar seri. Kalau saya melihat sudut pandangnya, saya setuju dengan penghargaan itu sama dia dengan menghukum. Kenapa? Karena kalau sisi kacamata saya melihat, saya kan kacamata ya. Yes. Jadi saya melihat ini, misalnya kata Bu Turi ini tadi kan pandai baca dan pakai sepeda gitu kan. Itu kan berarti dia motivasinya dari luar. Setelah dia mendapat sepeda, dia akan nggak mau lagi berbuat sesuatu yang terbaik versi dirinya. Berarti dia membuat terbaik itu dari versi yang mau dicapainya, yaitu sepeda. Makanya itu penghargaan itu sama dia dengan menghukum sesama. Kenapa? Karena dia tidak berkembang, dia tidak melakukan sesuatu yang baik, bukan karena dari dalam dirinya, tetapi dikarenakan motivasi dari eksternal, yaitu ada yang mau diraihnya sepeda, hadiah, begitu ya. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ini teman-teman ini udah bisa loh dibantu untuk mengisi esai guru penggerak, karena memiliki pemikiran-pemikiran yang wow juga. Iya, diminta tolong dibantu. Apa tips and triknya? Nah, jadi mana tadi tunjuk-tunjuknya? Jadi teman-teman, ini untuk penghargaan yang sama dengan menghukum seseorang ini adalah menurut Al-Iqon. Kita baca keterangan di sini. Saya titip dulu. Oke.
Nah di sini dia. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah jadi begini Bapak Ibu teman-teman. Yang pertama, yang disebutkan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama begini, seperti yang dijelaskan sama teman-teman tadi, ketika si anak kita janjikan sesuatu untuk melakukan sesuatu dan dengan hasil yang seperti dalam ekspektasi kita janjikan ya, iya dia akan melakukan itu. Tapi ingat Bapak Ibu, itu adalah pencapaian hanya dalam waktu jangka pendek, hanya dalam waktu jangka pendek, tidak dalam waktu jangka panjang. Kenapa? Karena motivasi dia itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi hasil perbuatan apa sih nanti yang akan aku dapatkan. Nah itu dia. Jadi itu hanya dalam waktu jangka pendek. Nah sama dengan ibarat ketika si siswa itu terbiasa dia kita ajar di kelas, siapa yang duluan selesai mengerjakan ini boleh pulang duluan. Nah itu dia. Apakah motivasi itu sama dengan seperti penghargaan? Iya. Ketika kita memberikan sesuatu itu sudah penghargaan. Oke, atau siapa yang bisa menjawab ini? Ibu kasih permen, misalnya. Pernah nggak seperti itu ibu-ibu, teman-teman? Iya, saya nggak pernah, karena anak SMP tidak memerlukan permen. Nah, jadi ketika kita melakukan seperti itu, dia nyaman, dia bahagia sama kita. Ketika dia naik kelas, ganti guru, ganti suasana, gurunya tidak seperti itu, tidak memberikan hal-hal yang seperti itu, apakah dia akan berproses sama seperti itu, atau dia kembali ke habitat yang aslinya, atau sama sekali tidak ada berusaha untuk menjadi yang terbaik? Itu sebabnya disebut penghargaan itu sama dengan menghukum. Kita tidak memunculkan yang dari dalam dirinya kalau memang yang namanya belajar itu untuk dirinya sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita umumkan juara 1 atas nama Putri, silakan Putri ke depan untuk menerima hadiah. Maka datanglah si Putra. Ih, kok bisa dia dapat juara 1? Padahal itu ujian nyontek sama aku loh. Ya kan? Kau tahu nggak? Nggak bisa itu. PR aja. Kalau PR itu selalu tanya-tanya sama aku. Kalau nggak tanya sama aku nggak ngerti itu. Datang lagi yang satu lagi. Dari mana datangnya dia juara 1? Sedangkan ke sekolah aja dia sering datangnya terlambat. Kok bisa dia juara 1? Masa bisa dia ujian yang paling tinggi? Akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman di sekeliling akan apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Datang rasa iri, dan rasa iri akan mendatangkan permusuhan. Maka si yang mendapat penghargaan akan dijauhi, dimusuhi sama teman-teman. Apakah penghargaan itu akan membuat dia punya banyak teman? Justru akan menghukum dia dengan tidak memiliki teman. Nah, itu sebabnya di kurikulum Merdeka tidak ada yang disebut dengan training juara. Itu dia. Iya. Apakah sekolah kita masih membuat seperti itu? Kalau aplikasi Erapor itu tidak ada. Aplikasi Erapor tidak ada. K13 yang kalau aplikasinya dari pemerintah tidak ada juga peringkat. Tidak ada. Dia langsung legal. Terkecuali aplikasi yang kita beli. Aplikasi yang kita beli
ada. Tapi aplikasi dari pemerintah tidak ada lagi berpihak sejak kurikulum 2013. Karena apa? Itu dia, penghargaan itu menghukum. Itu dia teman-teman. Nah, termasuk penghargaan itu hanya berlaku untuk di jangka pendek, bukan untuk di jangka panjang. Sampai sini adakah yang mau ditanya, teman-teman? Saya bersedia menjawabnya. Kalau saya tidak tahu, kita akan lempar ke pasir yang satu lagi. Karena sudah duluan beliau yang mengalami ini daripada saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada yang mau ditanyakan? Pas. Oke, kalau nggak ada kita akan lanjut satu lagi di sini, restitusi. Jadi bisa ya teman-teman ya, penghargaan itu perlu nggak kita lakukan? Nah, kepada mungkin saya tanya, di dalam hati kecil terdalam, untuk positif negatifnya dalam jangka panjang, jangka waktu yang panjang, sebenarnya itu perlu nggak kita lakukan? Ini perlu kita tanyakan ke dalam diri kita kembali. Ya, baik, sebelum ke restitusi, jujur ini seperti terhenyak ya dengan situasi yang barusan dipaparkan itu kan. Karena selama ini memang secara pribadi saya melihat bahwa penghargaan, kemudian ada apa ya, punishment and reward itu hal yang dalam benak secara umum itu hal yang membangun. Anak yang salah dikasih hukuman, yang bagus dikasih reward, kasih penghargaan. Dan itu dalam perjalanannya sepertinya seperti itulah anak kalau diperlakukan, dia rupanya akan menjadi lebih baik kalau diberikan reward, diberikan satu penghargaan seperti itu. Dan ketika anak dihukum, mungkin dengan hukuman dia akan menjadi lebih baik. Lewat hukuman dia mengerti apa yang dia perbuat itu tidak benar, maka ada hukuman seperti itu. Tapi ternyata setelah melihat pemaparan ini tadi kembali ternyata begitu ternyata. Berarti ini berlaku hanya dalam waktu jangka yang pendek, seperti mungkin seperti makan cabai gitu ya, terasa kalau kita buat punishment reward, nampak hasilnya dalam waktu jangka pendek. Tapi ternyata dalam jangka yang panjang itu tidak mendidik, bukan tidak mendidik, kurang pas gitu, kurang tepat. Bahkan ya dalam praktek seperti kita tidak rela untuk ada anak yang unggul tapi tidak kita kasih reward seperti itu seolah-olah. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu pun masih mempertahankan sekolah unggulan. Kelas unggulan bersukses seperti itu kan, masih dipertahankan itu. Ternyata kurang tepat begitu saya kira. Terima kasih. Iya, kelas unggulan lagi banyak. Nah, kelas unggulan dan kelas tidak unggulan, maka itu juga akan menghukum. Kenapa? Dengan seperti itu, di dalam kelas unggulan itu, maka teman-teman di luar dari kelas unggulan itu akan bukan minder, cenderung untuk menjauhi. Itu sudah saya lihat, cenderung untuk menjauhi. Kenapa? Tidak selevel. Nah, Terus di dalam kelas itu ada persaingan. iya, itu dia. Dan ada kesombongan intelektual. Yes, iya. Nah, itu sebabnya penghargaan disebut sama dengan menghukum yang seperti itu. Memang ya teman-teman, bukan hanya kita di sini yang ketika awal mempelajari ini itu nggak setuju dengan pemikiran ini, nggak setuju. Saya juga di awal membaca ini tidak setuju di awal. Tetapi setelah saya pahami yang dimaksud dengan penghargaan itu menghukum oleh si Alfikon, saya lihat itu ada jangka panjang, jangka pendek, kemudian dijauhi, kemudian pencapaian yang muncul dari dalam diri sendiri itu jauh lebih hasilnya jauh lebih maksimal
daripada yang sekedar ingin mendapatkan suatu penghargaan. Itu dia. Kenapa? Ketika dia sudah mendapatkan misalnya hadiahnya buku, ketika sudah mendapatkan hadiah buku itu, maka setelah itu dia tidak mau berusaha lagi. Kenapa? Ya, motivasi dia hanya untuk mendapatkan buku itu. Sementara yang di awal dia tidak ada diberitahukan akan mendapatkan apapun, dia akan dengan membuat yang terbaik dari dalam dirinya. Itu disebut itu sebabnya Alfikot menyatakan penghargaan itu sama dengan nilainya menghukum. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ini belum terpuaskan, boleh nanti bisa minta sih dari Ibu Kepala, bisa juga minta dari saya. Itu ada satu khusus dia, saya lupa membawa kemasukan ke dalam. Itu antara Alfikot itu tabel dia di bagian di kategori mana aja dia disebut dengan menghukum itu, alasan-alasan yang ada. Dan ternyata saya bawa ke dalam kehidupan saya sebagai seorang pendidik itu benar adanya. Dan saya bawa ke dalam kehidupan saya sebagai seorang ibu kepada anak-anak itu benar adanya. Pada saat saya menjanjikan anak saya, nanti kalau kamu juara, kita akan nginap di hotel A, seperti itu. Nah, iya, kalau kamu naik kelas, pasti naik kelas. Mana ada cerita tinggal kelas? Tinggal kelas, pasti naik kelas. Masalahnya anak saya bilang pasti naik kelas nih. Kenapa? Mana boleh lagi tinggal kelas? Itu dari kontrol kan? Dari kontrol. Nah, jadi ketika kita bilang seperti itu, apa yang terjadi? Dia hanya belajar pada saat les. Dia hanya belajar pada saat kerjakan PR. Lain daripada itu main. Karena apa? Karena dia merasa pasti naik kelas kok. Jadi dia tidak buat yang terbaik dari dalam dirinya. Itu sebabnya saya tidak pernah seperti itu menjanjikan anak saya. Saya hanya bilang, kamu cita-citanya besar jadi apa? Mau kuliah di mana? Kalau yang paling besar mulai dari kelas SD dia sudah bilang, aku ingin kuliah di sini nanti katanya, di UGM katanya waktu itu. Kemudian yang nomor 2, kalau aku nanti maunya jadi orang yang pintar. Orang yang pintar itu apa? Jadi guru lah. Kenapa jadi guru? Loh, emang kenapa mau jadi guru katanya? Sayang loh, kamu bagus sekali nilai 99, 98 di rapor sekolah swasta. Iya kan? Saya sudah tunjukkan itu kalau nilai raportnya. Terus dia bilang begini jawabannya, emang kalau guru bodoh muridnya bagaimana? Katanya gitu. Dan jadi apa? Mungkin dari kecil sudah terbiasa saya berikan pemikiran-pemikiran motivasi yang memang harus muncul dari dalam diriku sendiri. Jadi kau belajar supaya apa? Ya nanti tapi supaya bisa nanti jadi guru. Tapi nanti supaya bisa kuliah di sini. Jadi saya sering meninggalkan anak, saya pulang ke rumah, tugas mereka sudah selesai dari jam 7 sampai jam 9 ini sudah masuk sekolah, mereka tinggal pegang HP lagi, HP tidur, masukkan ke kamar orang tua, ya mereka tidur gitu. Jadi itu memang sudah ada terbangun dari dalam diri mereka. Dan untuk sesuatu hal pun mereka akan tidak melakukan itu kalau memang ada sebab musabab yang memang kuat. Nah ini sudah masuk nanti ke keyakinan kelas. Ada sebab musabab yang memang itu harus dilakukan. Anak saya tidak pernah mau membuang sampah dari dalam mobil. Nah, karena apa? Ada yang diyakininya. Itu nantilah kita masuk dulu ya di sini Bapak Ibu. Ke restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu di sini restitusi di sini ya. Ini untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, menuntut melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan cara yang paling baik. Ini juga berfokus pada karakter. Jadi intinya Bapak Ibu restitusi di sini adalah bagaimana seorang siswa ketika dia melakukan kesalahan, dia itu akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita hanya mengarahkan.
Di sini dia untuk restitusi itu. Nah, saya lanjut di sini dia. Oh, saya rasa ini nggak bisa kita baca ya, terlalu kecil ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu saya hanya membuka di awal, mungkin di pertemuan berikutnya ya. Restitusi ini di saat siswa kita melakukan kesalahan, kita tidak mempermalukannya, tetapi kita ajak untuk memperbaiki dirinya sendiri melalui dia sendiri mencari seperti apa solusi dari masalah yang dia hadapi sendiri. Itu adalah restitusi. Nah, nanti ini juga menarik Bapak Ibu, masih lebih menarik juga lagi dari hukuman dan pengadaan. Tapi saya rasa untuk di restitusi ini saja yang mau kita lihat terlebih dahulu. Mungkin di lain kesempatan ya Ibu ya, ini akan kita masukkan lagi, kita tambahin lagi untuk restitusi. Nah, mungkin di sini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada tidak yang mau tanyakan teman-teman? Tidak ada ya? Oke. Nah, jadi saya rasa teman-teman untuk restitusi di sini karena keyakinan kelas juga teman-teman sudah paham ya. Tadi sudah sempat berucap keyakinan kelas, kami sudah dapat keyakinan kelas. Oke, karena itu juga bagian dari sini dia keyakinan kelas sampai di sini. Restitusinya juga itu merupakan hal-hal positif yang harus kita lakukan ketika murid kita mengalami masalah, apakah dia itu berantem di kelas, kita harus menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakan dia itu memang salah, dan kita tanya keyakinan dia seperti apa harusnya yang benar, agar dia dapat kembali lagi ke komunitasnya, ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, itu adalah restitusi teman-teman. Saya rasa sampai di sini dulu untuk hari ini. Mungkin akan ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Oke, kita beri plus dong kepada narasumber kita hari ini. Materinya luar biasa ya. Jadi seolah-olah kita menambah wawasan kita ya. Jadi dari masa lampau dan masa kini. Yang pasti pemerintah membuat sesuatu gebrakan yang baru untuk membawa perubahan pendidikan Indonesia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan mengimplementasikannya, akan membawanya di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Bapak Ibu. Nanti di sesi berikutnya kita akan mengupas kembali segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan dimakan ya, dicicipi.